Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari Ibu Eka Mustikorini mengenai materi replikasi, di mana mengimplementasikan terhadap backup dan recovery. Kami beranggotakan replikasi adalah duplikasi data atau dapat diartikan pengopian data atau mentransfer data dari database, yaitu dari komputer master ke komputer slave, di mana fungsi replikasi ini dapat digunakan bila sebuah database mengalami kerusakan dan akan otomatis semua data yang telah disimpan dapat dilihat kembali ke database lain. Kemudian replikasi sendiri bermanfaat untuk menghindari kemungkinan tidak semua data terbackup. Backup sendiri yaitu merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan dengan menyalin data dan menyimpan di lokasi di alternatif yang aman. Dan proses recovery sendiri yaitu merupakan proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih. Kemudian replikasi akan dilanjutkan dengan ke tabel master, di mana dalam master ini dapat melakukan proses yaitu secara insert, update, dan juga delete. Sedangkan di server slave yaitu menggunakan proses select. Langkah selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan praktikum langkah-langkah replikasi database yang akan dilakukan oleh rekan tim saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi yang ada di master. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika kita membuat sebuah struktur application, kita membutuhkan dua komputer atau dua server, yakni yang bertindak sebagai master dan slave. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi tentang di bagian master. Pada bagian master kita bisa mengkonfigurasi file my.ini yang ada di exam. Di sini my.ini file konfigurasi MySQL. Kita cari server ID dan kita pastikan ini server ID 1. Sebenarnya di step ini saja master ini sudah bisa digunakan, tapi karena dalam hal ini kita akan menggunakan spesifik untuk database mana yang kita replikasi. Dalam ini saya menggunakan database dengan nama DB Replika. Untuk sebelumnya DB Replika ini sudah ada di kedua komputer ya. Jadi DB Replika sudah dibuat di database master dan juga database slave. Kita save, kemudian bisa ditutup saja dan start. Sebelum kita membuat koneksi replication, kita cek dulu konektivitas komputer atau server ya. Di sini kita bisa coba ping di komputer slave. Kenapa saya ping 10.252.101.224? Karena ini adalah IP dari slave. Untuk tahu atau mengecek IP di Windows, kita bisa gunakan perintah ipconfig. Nah, ini 10.252.101.222 ini adalah IP dari master. Sedangkan yang saya ping tadi 224 dan berhasil mendapatkan jawaban adalah IP dari slave. Setelah kita sudah pastikan bahwa kedua server terkoneksi, kita bisa langsung masuk ke MySQL main urut. Di sini kita bisa langsung gunakan perintah grant replication slave untuk memberikan permission ya, berikan permission kepada komputer slave kita. Di sini ada grant replication slave on to Karina at IP dari slave identified by 1. Ini adalah password yang nantinya akan digunakan di komputer slave atau server slave. Kita eksekusi, kemudian flush privilege. Nah, kemudian kita coba SDB.
DB replika atau database replika ada ya. Kemudian kita cek show master status. Di sini kita akan mendapatkan uh, beberapa informasi ya. Yang binlog DB ini adalah database yang akan dicatat lognya, karena database ini juga yang akan direplika. Kemudian posisinya adalah 661 dan file binnya 000018. Ini nantinya digunakan di Slave untuk mengarahkan ke file ini. Dan Grand Replication Slave ini untuk semua ya, mohon maaf, bukan untuk hanya DB replika, tapi kita hanya membuat log dari DB replika. Setelah kita show master status, di sini konfigurasi dari sisi master sudah selesai. Kemudian kita akan cek di sisi slave-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang slave. Yang pertama yaitu membuka XM, lalu di stop dulu. Habis itu config, lalu di my.ini ini sudah saya copy dari modul yang diberikan oleh Bu Eka, yaitu server ID sama dengan 2, dan di sini kami menggunakan database yaitu DB replika. Lalu di save, start lagi, lalu mengecek telah terkoneksi atau belum dengan master menggunakan ping IP master, yaitu ping 10.252 10.252.101.222. Jika sudah tampil gini berarti sudah terkoneksi dengan master. Masuk ke MySQL dengan menggunakan MySQL min urut seperti biasa. Change master di sini. (661) Stop slave. Karena error, kita harus memberhentikan slave terlebih dahulu karena sebelumnya sudah mencoba untuk menggunakan slave ini. Karena sebelumnya ada error di sisi slave ketika mengkoneksi, kita bisa flush binary logs untuk merefresh log yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan ke slave. Jadi di sini MySQL bin lognya ganti, posisinya juga ganti, dan slave nantinya akan mengkoneksi ke file MySQL bin ini. Jadi ganti, bukan yang sebelumnya. Kemudian karena koneksi sudah sudah dilakukan, maka kita bisa cek dengan, mungkin kita akan create table di sini. Yang simple saja, misal table test. Kita tambahkan kolom name, field name dengan varchar 100. Kita eksekusi, kita show tables. Nah, maka tabel test sudah ada isinya. Kemudian akan kita cek apakah tabel test ini juga terreplika di dalam slave. Lalu mengeksekusi perintah sebelumnya yaitu change master. Setelah itu start slave. Terus use database. Lalu use database
yang tadi telah dibuat sebelumnya oleh master. Lalu show di sini untuk memberitahu flash binary logs dan lalu mengecek status yang seperti tadi. Slave dan IO ini sudah yes, berarti sudah terkoneksi oleh master. Karena ini di sini belum ada database, belum ada tabel dalam database-nya, maka master membuat terlebih dahulu tabelnya. Nah, sudah ada data yang dimasukkan ke tabel tes, kita bisa cek di master dengan select perintah query biasanya. Tes. Nah, di sini tidak ada karena di sana adalah koneksi yang slave tidak bisa mengirim di sini. Coba kita insert dari sini ya. Tes values. Karena ini koneksinya bukan dua arah, melainkan master dan slave, jadi slave seharusnya tidak bisa mengirim data dari sini. Coba kita di sini data karena kemudian kita select all from test. Nah, di sini ada datanya sudah ada. Kemudian kita coba buat tabel baru lagi, create table 2. Dan kita akan lihat apakah di slave terjadi sesuatu. Sudah membuat tabel yaitu menggunakan nama tes. Kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan show tabels. Di sini sudah terdapat nama tes, tabel tes Geno. Sudah berarti sudah dapat select bintang from. Untuk mengetes apakah yang insert tadi sudah dapat. Tangan terlebih dahulu, slave itu tidak bisa mengirim data ke master, tapi master dapat mengirim datanya ke slave. Jadi di sini kan yang tadi saya buat yaitu Geno itu tidak akan bisa tampil ke tabel di master. Tetapi karena master telah membuat tabel dengan nama Karina, maka slave akan menerima data tersebut. Di sini master telah membuat tabel baru dengan dinamakan yaitu 2. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Minta maaf jika ada kesalahan. Sekian praktikum yang bisa kami lakukan dan judul replikasi database. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktikum replikasi ini membutuhkan 2 model, yaitu model one master dan slave, di mana prosesnya terdapat 2 komputer yang terkoneksi dengan jaringan yang sama antara master dan server. Di dalam master server sebagai managing database, slave bertindak sebagai pencatat sebagai replikasian. Cukup sekian yang bisa kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.